warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Sehat semua. Ketemu Sehat, lagi Bu. kita. Baru semester kemarin ya padahal ya. Biasanya saya ketemu itu jaraknya ada tuh kan. Aduh lagi kan. Bener-bener nih Albert nih. Tenang, tenang, tenang. Hitungannya nggak sebanyak semester lalu kok. Nah, bentar ya. Apa namanya? Apakah teman-teman di sini selengkap yang sebelumnya ngambil semua? Atau ada yang nggak ngambil? Hai Jess. Teman-teman sehat? Nanya dulu lah. Teman-teman sehat? Pertemuan pertama mah nggak usah pusing-pusing. Teman-teman sehat? Jawab dong. Ih, sedih banget sih Sehat, jawab. Bu. Sehat, Sehat, Ibu. Bu. Nah, gitu dong. Alhamdulillah. Jawab dong. Sehat, Kan Ibu. asik. Sehat. Ya Allah, Orlando belakangnya gede amat itu UNJ. Kagak kelihatan muka kamu. Di ini sekitaran rumah ada yang rumahnya di Senen. Siapa yang rumahnya di Senen? Ayo, siapa yang rumahnya di Senen? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya alhamdulillah. Kagak Sekarang kena. Selasa, Bu. Iya benar, maksudnya rumahnya, bukan harinya. Kan kemarin abis ada huru-hara tuh. Iya, lucu banget emang. Calon-calon nih kayaknya buat calon apa nih? Ya udahlah. Jadi, halo, selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Selamat bertemu kembali dengan saya. Semoga teman-teman tidak trauma ketemu saya ya. Jangan dong. Saya hanya menjalankan tugas. Nah, di semester ini nggak usah perkenalan lagi ya. Insya Allah udah kenal kan ya. Saya Wahyu Wastuti, biasa teman-teman panggil Bu Wahyu. Kemudian kita udah ketemu beberapa kali. Beberapa kali baru kemarin dong ya. Apa namanya yang mata kuliah itu ya. Nah, kemudian semester ini kita ketemu lagi. Kebetulan saya sama Bu Titis ya untuk mata kuliah kok pengantar pasar dan institusi keuangan. Ya, sedikit banyak mirip-mirip kayak Menkeu lah. Tapi ini versi lebih teoritisnya gitu. Kalau Menkeu kan banyak hitungannya. Kalau ini lebih ya banyak teori-teorinya ya. Jadi bisa dihafal, kemudian eh nanti kita mungkin ya kita ini aja ya kita campur-campur kali ya. Maksudnya campur-campur adalah saya kan megang sebelum UTS. Jadi saya 1 sampai 7 nanti di 8 kita UTS. Target kita nanti kita UTS di akhir Oktober ya. Jadi di akhir Oktober kita targetkan sudah bisa UTS gitu teman-teman. Kemudian nanti setelah itu insya Allah harusnya dilanjutkan oleh Bu Titis seperti itu. Tapi karena Bu Titis lagi sekolah nih, nanti kita lihat ya abis UTS apakah memang ke Bu Titis atau kembali lagi ke saya. Saya sih berharap tetap ke Bu Titis ya. Nah teman-teman bosen ketemu saya mulu gitu. Nah terus kemudian sekarang saat ini PJ-nya Davin ya. Davin sama siapa Vin? Temennya Vin. Sama Aldi, Bu. Sama siapa? Aldi, Aldi. Aldi. Mana Aldi? Di. Hadir, Bu. Tadi dulu. Ada suara tapi tak ada orangnya. Di. Oh oke. Berarti yang nanti ngurusin perabsenan Aldi gitu ya. Iya, gitu lah, Bu. Jarang-jarang loh saya dapat PJ dua-duanya cowok, cowok-cowok gitu. Baru kali ini nih PJ dua-duanya cowok. Gitu. Nah, terus abis itu apalagi ya guys? Kita tuh sebenarnya terjadwal ini ya, terjadwal online ya. Mana? PIK. Iya nih online terus, cuman nanti ya kapan-kapan bolehlah ya kita ketemu offline ya. PIK kayaknya kalau online terus agak ini juga agak nggak enak gitu karena ada di beberapa part nanti kita ada sedikit hitungan gitu. Atau nanti mungkin saya pengennya sih bisa mendatangkan praktisi gitu. Jadi teman-teman nanti dapat kuliahnya dari praktisi secara langsung. Nanti coba saya cariin praktisinya gitu. Kemudian saya mau share screen. Jadi kita langsung aja ya. Kita langsung aja untuk share screen untuk kurang lebih apa gitu yang akan kita pelajari ke depannya. Seperti itu. Manajemen keuangannya sama siapa teman-teman? Pengen tahu aja. Ayo, siapa? Lupa nih. Sama Sama Ibu Titi sih, Bu.
Jadi Bu Titis ngajar dua sekaligus ya. Ada PIK, ada manajemen keuangan ya. Sama Bu Titis sama siapa tandemnya? Tahu nggak? Ayo, sama siapa Bu Titis? Nggak mungkin. Butia, Bu. Oh, Bu Tia. Yang masuk duluan Bu Titis sama Bu Tia? Udah ketemu belum? Sama Belum. Ibu Titis terlebih dahulu, Bu. Oh ya, oke berarti sama Bu Titis dulu ya. Oke, kalau gitu. Ya, jadi kita ini ya, saya share screen dulu ya. Mana ya? Sebentar, agak nge-lag guys. Saya lagi loading. Kalau kayak gini suara saya kedengeran nggak ya? Kecil? Apa kedengeran? Enggak. Kedengeran tapi agak kecil, Bu. Kecil, Ibu. Oke, berarti harus begini ya. Ya, jadi kita akan belajar namanya pasar dan institusi keuangan seperti itu. Nah, di pasar dan institusi keuangan ini apa aja yang akan kita pelajari? Nah, di pasar dan institusi keuangan nanti itu ada, ya seperti biasa kita ada 14 pertemuan ya teman-teman. Kemudian 14 sorry, ada 16 pertemuan. Nah, 14 pertemuan itu yang materi, yang dua pertemuannya tanya jawab. Dua pertemuannya itu ujian ya, ada UTS sama UAS. Kemudian eh nanti UTS UASnya karena memang ini nggak bisa diprojekin ya, jadi tetap UTS dan UASnya tetap sit in exam, jadi tidak bisa UTS atau UAS yang project. Jadi teman-teman nanti tetap ujian seperti biasa, kemudian nanti mengerjakan soal seperti itu. Nah, untuk buku pengantarnya juga dalam bahasa Inggris. Nanti teman-teman buku pengantarnya mungkin boleh teman-teman cari ya. Nanti saya kasih judulnya, nanti teman-teman cari untuk buku pengantarnya. Nah, di buku pengantar itu sebenarnya ada sekitar 20-an bab atau lebih gitu. Cuman yang akan kita pelajari hanya 14 saja. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, pertama itu yang akan kita pelajari adalah introduction dulu, jadi pengenalan dulu. Jadi overview dari financial market sama financial institution. Nah, nanti juga ada globalization of financial markets and institution. Nah, kemudian setelah itu di pertemuan kedua kita akan belajar tentang terkait penentuan atau determinants of interest rate. Nah, di sini ada loanable fund theory, kemudian ada movement of interest rates over time, kemudian ada determinants of interest rate for individual securities, ada term structure of interest rate, ada forecasting interest rate, sama time value of money and interest rate. Nah, masih terkait dengan interest rate, tapi yang di chapter 3 itu adalah interest rate-nya dikaitkan dengan security valuation. Jadi dengan memvaluasi atau menilai ya, menilai dari surat berharga. Security di sini bukan keamanan ya, tapi di sini adalah surat berharga. Itu ada berbagai macam pengukuran untuk interest rate, ada bond valuation, ada equity valuation, ada impact of interest rate changes on security values, sama ada impact of coupon rates on security values. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar terkait institusinya, institusi yang menaungi ke bank sentralan yang ada di Indonesia terutama. Di sini memang contohnya akhirnya adalah Federal Reserve ya, atau Fed yang ada di Amerika, karena memang kita bukunya itu basisnya adalah buku keluaran Amerika. Maka sebenarnya kalau di dalam buku pembahasannya itu lebih ke Federal Reserve gitu, dan monetary policy yang ada di Federal Reserve. Tapi nanti dalam pelaksanaannya kita akan lebih banyak belajar terkait dengan Bank Indonesia itu sendiri. Jadi nanti di dalamnya kita akan membandingkan gitu antara Federal Reserve sama Bank Indonesia. Terus bagaimana akhirnya Federal Reserve itu mengatur moneter, dan bagaimana
Bank Indonesia itu mengatur moneter, apa yang sama dan apa yang beda. Nah, nanti kita akan melihat structure dari Federal Reserve, berarti kita akan melihat structure dari Bank Indonesia, kemudian monetary policy tools-nya sama apa tidak, kemudian juga ada money supply dan interest rate, serta ada international monetary policies and strategies. Nah, itu baru 4 nih. Kemudian yang kelima, nanti kita akan masuk ke dalam bond markets. Nah, di sini ada bond markets itu adalah bond market securities sama bond market participant. Ada juga comparison of bond market securities dan ada international aspect of bond markets. Bond itu apa? Bond itu adalah obligasi ya atau surat hutang. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah dengar ya terkait obligasi atau surat hutang. Nah, untuk perhitungannya sebenarnya itu lebih dalamnya nanti sebenarnya di manajemen keuangan. Nah, di sini lebih kepada pasarnya sama lebih kepada aspek globalnya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke mortgage markets. Jadi di mortgage markets ini nanti ada primary, ada secondary, dan ada partisipan di mortgage market seperti itu. Dan ada international trend in securitization. Nah, itu yang sebelum UTS teman-teman. Jadi ini adalah yang sebelum UTS. Nah, nanti setelah itu kita akan ada UTS. Nah, setelah UTS baru nanti kita akan masuk ke teman-teman entah nanti sama saya atau sama Bu Titis itu akan mulai masuk ke stock markets. Nah, stock markets itu berarti kan kalau tadi udah ada obligasi, di sini kita ada saham gitu. Jadi ada stock market securities, kemudian ada primary and secondary stock markets, kemudian stock market participants, kemudian ada other issue terkait dengan stock markets dan ada international aspect. Jadi memang di beberapa pembahasan itu pasti ada international aspek atau global aspek dari pembahasan yang sedang dibahas. Selanjutnya kita juga ada foreign exchange market. Nah, foreign exchange market itu dimulai dari background and history of foreign exchange market, foreign exchange rate and transaction, kemudian interaction of interest rate, inflation and exchange rate. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada derivative securities market, ada forwards and futures, kemudian ada options, kemudian nanti ada regulationnya, dan international aspeknya juga. Nah, dari situ kan itu tadi adalah instrumen-instrumen di pasarnya ya. Nah, tadi kan kita sempat belajar terkait institusinya baru Federal Reserve sama Bank Indonesia. Nah, setelah UTS itu ada juga pembelajaran terkait dengan institusi yang berkaitan dengan keuangan, yaitu ada commercial banks. Yaitu, tapi ini commercial banknya kita nggak terlalu dalam, hanya industri overview. Jadi definisinya, terus laporan keuangannya nanti seperti apa, kemudian besar, ukuran, structure, sama composition dari industrinya seperti apa. Dan pengaturan di dalam komersial bank itu akan seperti apa. Nah, tiga terakhir itu ada other lending institution, saving institution, credit unions, and finance companies. Nah, ini jadi ketiga ini untuk institusi lain di luar lending institution seperti bank. Kemudian nanti juga ada insurance company. Insurance company itu ada life insurance company, kemudian property casualty insurance company. Dan terakhir ada mutual fund sama hedge fund. Nah, mutual fund dan hedge fund ini ada size, structure, composition, dan komponen-komponen lain. Ya, kurang lebih ini list yang akan dipelajari. Tenang saja, kita akan mempelajarinya satu persatu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Eh, Nanti kita akan coba jajaki satu persatu ya. Jadi nggak akan apa namanya teman-teman dilepas gitu aja. Dan ini nanti pun dibagi dua, ada yang sebelum UTS dan ada yang sudah UTS. Kemudian pembelajarannya lebih kepada cash based learning. Kalau di sini hanya ada tugas, kemudian ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Nah, untuk tugas cukup besar di 35%. Jadi, kalau dapat tugas dikerjain ya teman-teman supaya bisa membantu untuk UTS dan UAS-nya. Partisipasi dan kehadiran 5%.
Kemudian untuk UTS dan UAS itu sama, masing-masing 30%. Nah, ini adalah penilaian kita kelulusan yang udah teman-teman tahu. C ke bawah itu tidak akan lulus. Nah, C minus ke bawah itu tidak akan lulus. C ke atas dari A sampai C itu akan lulus. Kemudian paling ini sih ya seperti biasa, teman-teman maksimal absensinya 3 kali atau kehadiran itu 80%. Kemudian kalau ada izin, ada lomba, ada mau kemana, atau ada mungkin ternyata sakit gitu, mohon diberitahukan kepada PJ, nanti biar PJ yang mengkomunikasikan kepada saya. Nah, kalau nanti nih baik Zoom maupun daring, baik Zoom maupun luring, untuk toleransi keterlambatan adalah 15 menit ya. Nah, kalau lebih dari itu, maka teman-teman tidak bisa mengisi absensi. Terus kalau nggak ikut ujian, nggak ikut UTS, nggak ikut UAS, otomatis D. Kalau misalnya curang, maksudnya nyontek gitu pas ujian, jangan D, jangan lah D aja gitu. Intinya sih tetap nggak lulus ya. Kemudian apa ya? Kalau luring kan paling ya seperti biasa lah, teman-teman berpakaian sopan. Kemudian kalau mau nanya angkat tangan. Terus handphonenya nanti di silent. Kemudian kalau kelas daring kayak gini, saya sih berharap teman-teman, kan ini kan teman-teman udah masuk semester 5, salah. Teman-teman udah masuk semester 3. Jadi mungkin udah biasa untuk kuliah luring dan daring. Harapannya kalau kelas daring bisa di open camp gitu. Supaya kita bisa tahu bahwa memang akhirnya teman-teman itu memang badannya ada di situ gitu. Badannya ada di situ tidak, dan tolong dipersiapkan dirinya untuk kuliah itu memang sudah depan laptop, tidak sambil di jalan kayak gitu. Kemudian bukunya adalah ini, Saunders, Anthony, sama Marcia. Nah, ini judulnya Financial Market and Institution. Terakhir yang saya punya yang bisa didapatkan di Google itu adalah yang edisi 9 tahun 2019. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman cari kemudian ada edisi yang di atasnya, nggak apa-apa. Boleh pakai edisi yang di atasnya gitu. Maksudnya edisi 10, 11, 12, dan seterusnya. Dah, itu aja sih teman-teman untuk apa namanya? Untuk mata kuliah financial dan eh, institution market gitu. Jadi ini adalah mata pelajaran yang akan kita pelajari ke depannya. Kemudian saya lupa ya, saya belum absen. Coba saya buka absennya dulu ya. Saya izin stop share dulu. Davin, ini untuk kelas ini yang kodenya itu yang belakangnya 24 apa yang 99 ya? Karena ada kode mata kuliah tuh. Belakangnya 24 atau 99. Bentar, Bu. Oke. Izin jawab Ibu 24. Ya, oh 24. Oke, terima kasih. Udah Davin, udah dapet di 24.
Oke. Bentar, oh sudah terbuka. Sedang menunggu terbuka ya teman-teman. Ya oke, saya absen dulu ya teman-teman ya. Yang dipanggil namanya silahkan bisa bilang hadir atau ya Bu ada gitu ya. Baik, yang pertama Musdalifah Sopian. Hadir, Bu. Oke. Kemudian ada Syaifah Kahfi. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Felah Ridat Zihni. Hadir, Ibu. Oke. Kemudian ada Nur Azizah Saskia Azhara Hasim. Hadir Ibu. Oke. Kemudian ada Hanifah Nur Rohmaniyah. Hadir, Ibu. Oke. Kemudian ada Zaluna Zulfa. Zaluna izin dispen, Bu. Nanti suratnya saya kirim pribadi. Oke. Kemana dia? Apa? Lomba Ya lomba Bu. Lomba apa? Seru sekali. Gimnastik kayaknya Bu ke Qatar. Ini beneran atau bohongan nih? Beneran Bu Soalnya ada sambil surat resminya ketawa-tawa. dari WNJ. Beneran lomba gimnastik. Oh Iya. ya. Soalnya sekalian jawabnya ketawa-tawa. Aku takutnya cuma ngeledekin Zulfa doang. Ternyata dia nggak lomba gimnastik. Oke, nanti tolong Davin suratnya dikirim ke saya ya. Terus kemudian Orchidka Nuranisa Amalia Nasution. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Ananda Faiza Ramadhani. Hadir, Ibu. Oke. Kemudian Idris Aga Paradana. Hadir, Bu. Oke. Frena Yuvania Dikna Utama. Hadir, Bu. Oke, terima kasih Frena. Karisya Putri. Hadir, Ibu. Oke. Kemudian Edward Malau. Hadir, Bu. Oke. Hazrah Nabilah. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Cahya Kamila Ramadhani. Ada Cahya? Mana nih? Ayah nih. Cahya kemana Cahya? Jess, Cahya kemana Jess? Kurang tahu Bu, ketiduran kayaknya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kemarin liburan biasa bobo ya guys. Jadi jam segini biasanya tidur siang gitu kan. Ya, ya tolong disabar-sabarin, di nggak apa-apa, sediain aja minum nih. Biasanya air putih bisa menolong kalau lagi ngantuk. Atau kalau emang udah parah banget, pengen ke kamar mandi, bilang aja Bu, saya mau kamar mandi, mau cuci muka dulu gitu ya. Jangan bobo ya, jangan tiba-tiba bobo, tiba-tiba pas dipanggil kagak ada. Coba di WA aja, Cahya. Siapa tahu masih bisa dibangunkan. Kemudian ada Orlando Ralph. Ah, Orlando. Mana Orlando? Maaf, Bu. Orlando mic-nya lagi nggak bisa, Bu. Oh ya udah oke. Tapi ada ya orangnya ya. Ada, Bu. Oke. Orlando. Nah, kemudian Salwa Zahra Salsabila. Hadir, Bu. Oke. Indah Sari. Hadir, Ibu. Oke. Jeskam. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Noel. Hadir, Bu. Noel mana Noel? Oke. Kemudian Reynard Fidel Hertanto. Mana suaranya, Nak? Kedengeran nggak? Baru kedengeran.
Nah, mantul ya suara saya ya? Kamu dua device ya? Satu, kayaknya Oh, memang lagi error aja. oh ya udah nih, aman kok suaranya bagus. Oke, terima kasih Renard. Barisan depan nih. Rauto Aurora Harani Putri. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Akila Mumtazah. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Aziz Tunggal Trimanto. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Hari Purnama. Hadir, Ibu. Oke. Kemudian Muhammad Davin Sarjis Resania. Resania apa Resania? Vin, bacanya. Res Aina di spasi. Oh, oh dikasih spasi. Ya. Aina. Lucu banget namanya. Davin, oke. Albert Gresta Tarigan. Hadir, Bu, hadir. Ya. Kemudian Aldi Yeremia Pramudia. Hadir, Bu. Oke. Lydia Christine Carolina Raja Guguk. Dibacanya Hadir gimana ya, Ibu. guys? Oh ya, oke. Lydia Christine ya. Kemudian Iya Ibu, Ataya hadir. Rinaldi. Mana Ataya? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Leonardo Mateis. Hadir, Bu. Kemudian Eka Hadi Wijaya. Eka Hadi Wijaya. Mana? Ada kabar temannya Eka Hadi Wijaya? Kemana? Bapak-bapak PJ, Davin sama Aldi, Eka. Dia jadi ngambil kelas ini kan? Apa, Vin? Udah ngomong aja, Vin. Dia udah, nggak jadi Jadi kayak ngomong. Bu. Soalnya gini, saya kejadian nih beberapa kelas yang selama Senin Selasa ini ngajar nih, ada nih tiba-tiba udah terdaftar, Bu, nggak jadi Bu, ternyata orangnya ngambil kelas ini, dia harus ngambil kelas lain dulu. Atau Bu, ternyata dia ngambil kelasnya di kelas lain gitu. Jadi kemana temennya yang namanya Eka? Nggak ada kabar ya? Nggak ada kabar. Baiklah, kalau begitu kita absenkan saja. Najwa Syahira, Hadir Bu. baik. Kemudian Nayara Azahra Meka. Hadir Bu. Baik, kemudian Sabrina Kirani. Hadir Ibu. Oke, kemudian Rahmatullah Ibrahim. Hadir, Ibu. Oke, kemudian Syifa Mawaddah. Hadir Ibu. Oke, kemudian Fani Selviana Putri. Hadir Ibu. Oke, Uwais Alkorni. Hadir, Bu. Oke, Marcelia Stefani. Hadir Ibu. Oke, kemudian M. Goza Al-Ghifari. Hadir Ibu. Baik, berarti yang nggak hadir itu ada Eka Hadi Wijaya, kemudian ada Cahya, dan yang izin itu ada Zaluna Zulfa. Baik, formasi saat ini 40 Bu, orang maaf ya. Bu, Nugraha Bima Bu, hadir. Kenapa? Maaf Bu, Nugraha Bima hadir Bu. Bima? Nugraha Bima Bu. Nah, sebentar. Kamu udah ngisi KRS belum? Belum Bu, soalnya pas saya kemarin agak telat buat bayar UKT-nya Bu. Oh, ya udah nanti kalau udah bisa ngisi KRS kabarin ya. Soalnya namanya belum masuk. Ini saya masukin secara manual dulu. Oke Bu, makasih Bu. Berarti 41 ya? Maaf Bu, sama saya Bu Adet Maja. Saya baru tadi kesempatan ngisi. Mungkin Ibu Siapa refresh dulu, namanya? mungkin muncul. Oh, Adet Maja Bu. iya, iya sih saya ini downloadnya kemarin bulan Agustus ya. Tapi udah bisa ngisi. Sudah Bu, sudah. Oh ya udah nggak apa-apa. Namanya Ibu, siapa maaf. tadi? Adi Atmaja Bu. Adi Atmaja. Nanti saya tulis dulu, nanti saya coba cek ke siakap lagi ya. Terus yang satu lagi, tadi perempuan siapa? Yang ibu maaf. Cek dulu, Ibu.
Oh ya, Ini Akila Mumtazah. untuk saya laptopnya lagi loading, Ibu. Oh, loading kenapa, Akil? Siapa? Oh, Cahya. Cahya lagi loading. Oh, ya udah ayo. Loadingnya dari tadi dia baru join jam berapa beneran nih kata Jess nih ketiduran kayaknya. Akila tadi udah di absen belum sih? Udah ya? Berarti kita 42 ya, guys. Bener nggak? Kita ada 42 orang. Ya udah Cahya suruh gabung aja dulu nggak apa-apa untuk pertama. Nanti besok-besok lagi jangan dong ya. Ini sebelum sebelum jam 1 tuh kalau bisa udah disiapin laptopnya. Jadi nanti udah jam 1 tuh udah nyala gitu. Jadi kita bisa langsung mulai. Oke, baiklah. Jadi kita kita masuklah ya materi ya walaupun ya kita warming up aja dulu untuk materi hari ini ya teman-teman ya. Mari disiapkan duduk yang posisi yang enak, disiapkan air minumnya. Jangan makan tapi ya, air minum aja ya. Disiapkan air minumnya. Jadi kalau ngantuk-ngantuk dikit gitu diminum. Yang biasa kopi minum kopi, yang bisa air putih aja jangan ngopi gitu. Nah, kemudian kita akan memulai materi pertama. Jadi sesuai dengan tadi yang ada di RPS ya. Jadi materi pertama itu kita akan introduction, kita akan overview dulu. Kan judulnya nih kita mata kuliahnya kan pasar dan institusi keuangan. Jadi kita akan overview dulu financial market sama financial institution itu apa. Nah, saya buka dulu sebentar. Mhm. Saya save dulu ya absennya teman-teman ya. Ya. Oke, sekarang kita ke materi. Hmm, ya, nggak kebuka-buka. Financial markets and institutions. Ya,
Bentar ya guys, lagi nge-lag nih laptopnya. Bentar ya. Share screen-nya sudah terlihat teman-teman? Udah, Bu. Udah ya. Nah, jadi mohon maaf ya tadi ada sedikit gangguan teknis karena laptop saya agak nge-lag. Kelihatan ya gambarnya teman-teman ya. Jadi ini saya di sini untuk yang pertama yang overview financial markets and institutions. Ini saya coba buat bentuknya sedikit berbeda ya. Jadi mungkin biasanya menggunakan slide PowerPoint ataupun menggunakan textbook. Ini saya coba buatkan untuk mind map-nya gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat dari mind map-nya.
Nah, jadi nanti di dalam overview financial markets and institution ini, nanti kita akan melihat nih financial markets dan juga akan melihat financial institution. Jadi kita akan melihat pasar keuangan dan juga institusi keuangan. Nah, di dalam overview financial markets and institution ini, nanti itu ada beberapa subbab lagi. Nah, pertama misal ada apa sih bedanya antara nanti di financial market tuh ada dua jenis. Ada primary markets dan ada secondary market. Apa beda keduanya? Nanti di sini kita akan bahas. Kemudian juga ada money markets versus capital markets. Apa beda keduanya? Nanti kita akan bahas. Nah, selanjutnya ada juga foreign exchange market nih dan juga derivative security markets. Nah, baru dari situ nanti kita akan beralih ke sebelah kiri. Itu di sebelah kiri sini itu ada namanya financial market regulation. Nah, di sini kita punya financial market regulation dan kita ada overview dari financial institution. Nah, nanti sedikit kita akan membahas terkait risk. Jadi risiko yang muncul dari financial institution dan juga regulation yang mengatur dari financial institution itu sendiri. Kemudian nanti ada sedikit tren di United States seperti itu. Nah, coba kita lihat yang pertama dulu. Jadi dari judulnya, di sini kan kita ada overview dari financial market dan juga financial institution. Nah, kita akan satu persatu. Kita mulai dari financial market dulu. Nah, yang di bagian di sini itu adalah financial markets-nya ya teman-teman ya. Nah, di bagian di sini, mulai di sini nih, nanti kita akan mulai membahas tentang financial institution seperti itu. Nah, di dalam financial markets itu ada namanya primary market sama secondary market. Nah, sebelum kita ke primary market dan secondary market, kita harus tahu apa sih financial markets itu. Jadi, financial markets itu merupakan sebuah pasar. Jadi, seperti namanya markets gitu. Itu tuh pasar gitu. Pasar, tapi memang di dalamnya itu kalau misalnya di pasar-pasar yang teman-teman mungkin jumpai saat ini tuh kan isinya mungkin jualan sayur, mungkin kalau di pasar ikan jualan ikan, kalau misalnya di pasar unggas itu ada jualan ayam, jualan burung gitu-gitu ya. Nah, kalau financial market seperti namanya, dia itu komoditasnya itu adalah berbagai instrumen keuangan. Nah, jadi yang dijual di dalam pasar itu adalah yang ditransaksikan di dalam pasar tersebut itu adalah berbagai instrumen keuangan. Nah, berbagai instrumen keuangan itu apa aja? Ada saham, kemudian ada obligasi, ada currency atau mata uang, dan ada juga derivatif yang diperdagangkan baik individu, kemudian institusi maupun dengan pemerintah. Nah, apa gunanya nih pasar keuangan ini atau financial market ini? Nah, pasar ini berfungsi sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Ya, namanya pasar ya. Pasar itu kan berarti tempat bertemu antara penjual dan pembeli. Nah, untuk apa? Untuk melakukan transaksi. Nah, tapi karena ini kita berbicara financial market, maka transaksi yang dijalankan di sini adalah transaksi yang terkait dengan komoditasnya, yaitu komoditasnya berupa instrumen keuangan. Nah, jadi financial market itu berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang memfasilitasi aliran dana dalam ekonomi baik secara domestik maupun internasional. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada primary markets versus secondary market. Nah, apa bedanya? Coba kita perbesar. Jadi, kalau primary market itu adalah primary markets facilitate the initial sale of securities to investor. Companies and government raise capital by issuing new securities in primary markets. Jadi kalau primary market itu adalah pasar pertama. Jadi pasar pertama di sini maksudnya adalah pada saat suatu organisasi, misal perusahaan swasta, itu membutuhkan tambahan dana, terkadang kan dananya sudah tidak bisa lagi ditambah oleh
pemiliknya mungkin. Nah, akhirnya dia mencari dana dari luar. Nah, bagaimana cara mencari dana dari luar? Selain dengan mengajukan pinjaman atau debt, dia juga bisa yang namanya menjual surat berharga berupa kepemilikan dari perusahaan tersebut. Nah, pertama kali surat berharga tersebut dijual atau di floor nih ke para investor untuk pertama kalinya itu disebut sebagai primary markets. Jadi kalau teman-teman dengar primary markets untuk definisinya yang perlu diingat adalah tempat pertama di mana sebuah instrumen keuangan itu pertama kali dijual kepada investor. Nah, kemudian itu akan menurun ke secondary market. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, karakteristik dari secondary market adalah secondary markets enable the trading of existing securities between investors. Nah, provide liquidity and price discovery for securities. Jadi, kalau tadi sudah diterbitkan di primary market, dia akan masuk di penjualan berikutnya, dia akan masuk ke secondary market karena si instrumen tadi sudah bisa ditransaksikan atau diperjualbelikan di antara investor-investor yang ada di pasar. Jadi di dalam financial market itu ada dua jenis nih, dibagi lagi, ada primary market dan ada secondary market. Ini bisa dibilang dibagi berdasarkan timingnya. Jadi kalau primary markets itu pada saat suatu instrumen keuangan itu baru pertama kali dijual ke investor, tapi kalau secondary market dia itu transaksinya bukan lagi antara perusahaan yang bersangkutan dengan investor, tapi sudah antar investor seperti itu. Jadi untuk financial market selain definisi yang tadi sudah saya jelaskan, teman-teman juga harus memahami perbedaan antara primary markets dengan secondary markets. Nah, kemudian di dalam eh, financial market atau pasar keuangan itu juga ada komoditasnya ya, ada berbagai jenis instrumen keuangan. Nah, berbagai jenis instrumen keuangan tadi itu dibagi menjadi dua, ada money markets dan ada juga capital markets. Nah, money markets ini apa contohnya, ciri-cirinya atau karakteristiknya? Pertama, dia short dip instrumen dengan maturitasnya less than 1 year. Jadi dia itu jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau maksimal paling lama itu adalah 1 tahun. Kemudian facilitate the exchange of short-term funds. Jadi dia memfasilitasi untuk pertukaran dalam jangka pendek. Dan kemudian contohnya adalah di sini ada treasury bills, ada commercial paper, dan ada certificate of deposit. Nah, kemudian di sisi lain, selain money market, kita juga punya capital markets. Nah, karakteristik dari capital markets itu adalah dia itu merupakan long term debt dan equity instrument. Artinya, dia itu sifatnya adalah jangka panjang dan dia merupakan instrumen ekuitas. Nah, ini memfasilitasi pertukaran untuk jangka panjang. Contohnya apa? Ada stok, kemudian ada bonds, dan ada sekuritas lainnya. Nah, stok itu apa teman-teman? Stok itu adalah saham. Kemudian bonds itu apa? Bonds itu adalah obligasi. Jadi, untuk membedakan money market dengan capital markets, money markets itu intinya adalah dia itu short term, sifatnya itu jangka pendek. Contohnya itu adalah treasury bills, commercial paper, sama certificate of deposit. Kalau capital market biasanya dia itu jangka waktunya panjang. Nah, untuk mengukur panjang pendek suatu jangka waktu di dalam money markets dan capital markets ini dilihat dari tahunnya. Kalau misalnya 1 tahun ke atas, lebih dari 1 tahun, dia masuknya sudah ke long term. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 1 tahun atau sampai dengan 1 tahun, dia masuknya ke short term. Nah, contoh dari capital markets itu apa? Ada stok, ada saham, kemudian ada bonds, dan ada sekuritas lainnya. Tapi biasanya yang paling sering dibahas itu adalah stok dan bonds gitu. Nah, saham itu apa sih? Nah, sedikit ya di sini mari kita bahas definisi dari dari contoh yang ada di sini. Nah, saham itu adalah, ada yang tahu saham itu apa? Coba teman-teman ada yang tahu saham itu apa? Siapa yang mau jawab? Biar nggak ngantuk. Ayo, saham itu apa? Mana nih? Nggak kelihatan.
Oke, baik. Mari kita lihat hari ini, tanggal 2. Berarti huruf B. Nah, nah, nggak ada lagi yang namanya dari huruf B ya. Siapa yang namanya dari huruf B? Ayo. Baim, 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 Siapa? Baim siapa Baim? Baim. Gak ada Ada nama Baim, lo Rahmatullah ngaco. Ibrahim. Ya udah, bulannya aja, bulan 9. Berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I. I. Nah, I. I ada Idris Aga Pradana. Nah, mana Idris Aga Pradana? Ayo, Idris Aga Pradana. Ada, Bu. Mana suaranya? Coba dibuka dulu kameranya Idris. Panggilannya siapa ya? Teman-teman, Idris ini panggilannya. Idris, Idris? Bu, Idris. Ah, baik. Coba Idris, apa yang kamu ketahui tentang stok, Idris? Ayo, pendapatnya Idris aja. Astagfirullahaladzim. Idris lagi makan. Bener nih. Ayo Idris. Surat berharga, Bu. Oke, surat berharga apalagi? Yang huruf I lagi siapa ya? Oh, ada. Coba kalau kata Idris surat berharga. Coba Indah Sari. Apa saham apa? Ayo. Mana Indah Sari? Tadi ada ke orangnya. Ayo, mana Indah Sari suaranya? Jangan-jangan cuma ngabsen doang. Terus entah di mana orangnya. Nah, kita ada nih Indah Sari. Belakangnya Doraemon. Ayo. Apa saham menurut kamu, Indah? Udah, jawab aja yang Indah tahu. Gak ini kok. Gak disalahin, cuman pengen denger suaranya aja. Biar bangun lagi. Ayo, Indah. Ayo ditungguin, Indah Indah. mic-nya mati, Bu. Kenapa? Oh, Indah nggak bisa. Indah. Mic-nya nggak bisa ya? Iya, Oke, iya. baik. Indah, mic-nya nggak bisa bukti kepemilikan perusahaan. Oke, baik. Kita sudah dapat 2 pendapat ya. Jadi kita kembali. Guys, kalau kayak gini tampilan di layar teman-teman apa? Masih yang gambar tadi nggak? Masih, masih. Masih, Bu, Masih. masih. Iya, iya. Baik, 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 baik. Terima kasih sudah dijawab. Terima kasih. Sabar, Pak. Sabar ya, sabar. Baik. Ya, jadi tadi kalau Idris kan jawabnya tadi adalah surat. Tadi Idris jawabnya apa ya? Saya lupa. Astagfirullahaladzim. Surat berharga atau apa ya tadi? Surat berharga, Bu. Ya, kalau Idris surat berharga, kalau Indah adalah bukti kepemilikan perusahaan. Iya, keduanya bisa dibilang benar ya. Nah, lebih lengkapnya saham itu adalah benar bukti kepemilikan suatu perusahaan yang saham memang salah satu termasuk dari surat berharga. Dan saham ini atau stok ini merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi misalnya nih teman-teman punya uang, kemudian teman-teman pengen investasi uangnya, tapi nggak pengen nabung aja. Nah, bisa tuh investasi di saham. Nanti misalnya teman-teman beli, anggaplah sahamnya siapa nih? Yang mahal tuh biasanya sahamnya Aqua ya. Sahamnya Aqua itu dia cukup mahal, atau sahamnya Unilever dia juga cukup lumayan lah harganya. Nah, nanti ketika teman-teman beli sahamnya, berarti teman-teman tuh secara tidak langsung menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Walaupun hanya mungkin kalau teman-teman beli satu lot itu 500 lembar, paling cuman berapa persen dari kepemilikan perusahaan yang 100% itu. Jadi tadi jawabannya Indah dan jawabannya Idris keduanya benar. Kalau digabungkan, maka pengertian dari stocks atau saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan, surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang dia itu memiliki hak atas sebagian
pembagian laba perusahaan. Nah, kalau stok itu kan nanti ada dua ya teman-teman. Ini teman-teman akan pelajari lebih dalam ketika mempelajari stock valuation gitu. Di stock valuation itu ada dua, ada maksudnya jenis saham itu ada saham preferred dan ada saham biasa. Jadi common stock dan preferred stock gitu. Nah, kalau preferred stock itu biasanya dia secara pas pembeliannya dia lebih mahal, tapi memang untuk dividennya biasanya dia lebih tetap. Kayak gitu pasti dapat gitu. Kalau common stock itu secara pas belinya mungkin bisa lebih murah dibandingkan kalau preferred stock. Tetapi memang tadi untuk hak kepemilikan hak labanya atau laba dari saham disebut apa teman-teman? Ada yang tahu? Coba setelah laba dari saham siapa yang tahu? Laba dari saham disebut Dividen, Bu. Dividen. ya Dividen. betul. Ya, betul. Dividen tadi, si saham biasa itu akan dapat prioritas paling akhir. Jadi dia memang kalau misalnya masih kebagian pembagian labanya, ya dapat. Kalau enggak, ya ada ada masa di mana dia tidak akan dapat dividen. Seperti itu. Karena si saham biasa tadi punya prioritas paling akhir. Ibaratnya paling tidak diprioritaskan lah, begitu. Nah, itu saham. Nah, sekarang bonds. Coba bonds siapa bonds? Nah, bonds itu siapa nih? Siapa? Ayo Indah. Indah mau nunjuk siapa Indah? Biarkan. Ayo Indah mau nunjuk siapa? Ketik aja kalau nggak bisa mic-nya diketik aja. Indah mau nunjuk siapa? Udah diketik. Ayo ketik deh. Siapa nih? Edward. Oke, katanya Edward deh, Bu. Mana? Edward Malau mana? Hadir Edward, Ibu. ya. Menurut kamu apa itu bonds, Edward? Oh, Surat utang nggak sih Bu? Jangkanya ya, menengah panjang yang ya. diterbitkan oleh pemerintah? Ya, terus apa lagi yang menurut kamu? Ada lagi? Nggak ada lah sih Bu. Udah. Yang lainnya sih Bu. Ya udah. Edward mau nunjuk siapa? Albert Bu. Oke, silakan Albert. Saya kurang lebih sama kayak Edward, Bu. Ya ilah, jawabannya jangan idem dong, kasih contoh yang lain. Mana? Nih Albert nih kagak muncul. Oh, udah muncul lagi di Paris ya. Baik. Apa Albert? Jangan idem, nggak boleh jawabannya idem. Coba kalau misalnya jawabannya sama di parafrase. Jadi kamu bisa menjawab gitu. Kalau kata Google, Bu, bonds itu surat utang Kata, yang diterbitkan oleh perusahaan dan pemerintah, Bu, untuk ya meminjam udah. dana dari investor. Baik, sempat googling ya. Terima kasih ya Albert sama Edward. Nah, jadi ya tadi jadi obligasi itu merupakan instrumen utang atau tadi benar surat utang bahasa Indonesia surat utang atau bahasa lainnya obligasi di mana investor meminjamkan uang kepada penerbit. Itu bisa perusahaan ataupun pemerintah dengan imbalan pembayaran bunga yang dia memang dibayarkan bunganya itu. Jadi kalau dividen kalau saham kita dapat dividen. Nah, kalau misalnya obligasi atau bonds, kita akan dapat namanya kupon seperti itu. Nah, kalau kupon itu skala prioritas untuk dibayarkannya itu jauh di atas dividen. Jadi karena dia sifatnya hutang, maka pembayarannya itu harus didahulukan karena itu jadi kewajiban dari perusahaan seperti itu. Dan nanti harus ada pengembalian pokok di jatuh temponya seperti itu. Baik, kita lanjut dulu ya. Terima kasih yang sudah menjawab dan berpartisipasi. Nah, kemudian kecil banget. Nah, nah jadi setelah itu di dalam financial markets itu juga ada foreign exchange market. Nah, foreign exchange market itu adalah dia merupakan foreign exchange market itu merupakan pasar di mana memang komoditasnya itu adalah mata uang seperti itu. Jadi di sini foreign exchange market itu sebuah pasar keuangan yang di mana di dalamnya komoditasnya itu adalah berupa mata uang seperti itu teman-teman. Nah, maksud purpose and function of foreign exchange market itu apa? Nah, purpose-nya teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi facilitate the trading
of one currency for another. Jadi kalau misalnya ada perdagangan antara satu mata uang dengan mata uang lain, itu tempatnya itu ada di foreign exchange market. Kemudian allow business and individuals to convert their currencies for international transaction. Kan sekarang udah banyak ya perusahaan yang artinya multinasional, kemudian mereka transaksinya bukan transaksi di domestik aja, tapi juga transaksi di luar negeri. Nah, itu butuh untuk akhirnya menukarkan mata uang, misal dari Indonesia menjadi mata uang negara yang bersangkutan atau menjadi mata uang internasional, yaitu yang mata uang internasional sekarang adalah dolar, untuk akhirnya melakukan transaksi di luar negeri. Karena kalau di luar negeri rupiah itu nggak laku, jadi rupiahnya harus dijadikan mata uang asing terlebih dahulu sesuai dengan negara yang melakukan transaksi dengan Indonesia. Atau memang kalau misalnya memang tidak bisa pakai mata uang negara tersebut dan disyaratkan untuk memakai dolar, itu bisa juga terjadi karena dolar memang merupakan mata uang internasional. Jadi hampir pokoknya gampangnya gitu kalau bayar apa-apa di antar negara tuh kadang-kadang pakai dolar gitu. Tidak selalu pakai mata uang negara tersebut. Jadi tadi pasar valuta asing itu memperdagangkan berbagai mata uang di seluruh dunia. Seperti itu ya. Kemudian apa sih kunci key participants in foreign exchange market? Nah, yang menjadi peserta utama gitu ya, yang menjadi partisipan kunci di dalam pasar mata uang itu ada bank, kemudian ada multinational corporation, dan ada juga individual investor yang memang melakukan perdagangannya bukan lagi domestik tapi juga sudah ke luar negeri. Nah, itu salah satu jenis financial market, selain money market dan capital market juga ada foreign exchange market. Kemudian ada juga nih derivative security market. Nah, derivative security market itu apa sih? Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih definition dari derivative securities. Nah, derivative securities itu adalah financial instrument whose value is derived from an underlying asset or index. Contohnya apa? Contohnya itu ada option, ada futures, dan ada swap. Nah, nanti sebenarnya setiap dari jenis-jenis market yang tadi kita bahas nih, baik money markets, kemudian capital markets, foreign exchange market, dan derivative markets, selanjutnya di bab-bab selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Mulai money markets dulu nanti kita bahas. Kemudian di capital markets kebetulan lebih detail lagi. Jadi kita akan bagi dua, ada yang pembahasan bab khusus stok dan ada yang pembahasan bab khusus bond. Kemudian nanti ada pembahasan foreign exchange market yang khusus untuk perdagangan mata uang atau currencies. Dan ada juga nanti yang khusus membahas terkait derivative security markets berupa option, future, sama swap. Nah, apa sih bedanya option sama future? Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Nah, apa tadi fungsi dari derivative market? Untuk provide risk management tools for hedging and speculation. Jadi contohnya misal kayak jadi selain option sama futures itu ada namanya juga forward contract ya. Jadi contohnya misalnya gini, kalau forward contract itu contoh derivatif tuh. Jadi misal nih ada suatu perusahaan yang ingin melakukan transaksi dengan perusahaan di Indonesia lah, anggaplah gitu, ingin melakukan transaksi dengan perusahaan di Amerika Serikat. Tetapi memang transaksinya itu baru akan dibayarkan misal 3 bulan kemudian. Tapi karena sekarang perusahaan di Indonesia ini merasa bahwa rate mata uang itu paling aman itu sekarang, maka dia bisa mengajukan namanya forward contract. Nah, si forward contract ini diajukan untuk melindungi si nilai mata uang. Jadi walau di dalam forward contract ini nanti akan tertulis bahwa transaksi yang 3 bulan mendatang itu mengikuti rate mata uang yang ada di hari ini, seperti itu. Jadi makanya di sini guna dari derivative markets itu gunanya untuk apa? Untuk menyediakan manajemen risk atau menyediakan risk management, alat untuk
memanajemen risknya atau risikonya. Jadi untuk melindungi nilai, hedging ini melindungi nilai dan speculation. Karena kan kita juga sebenarnya nggak tahu ya 3 bulan mendatang itu apa yang akan terjadi. Tapi menurut spekulasi dari perusahaan yang ada di Indonesia bahwa memang 3 bulan yang akan datang kemungkinan rate-nya akan naik nih. Jadi daripada nanti bayarnya lebih mahal, mending kita bayar pakai rate saat ini dengan mengajukan forward contract seperti itu. Nah, maka salah satu guna dari derivatif securities itu adalah untuk menyediakan perlindungan nilai atau hedging seperti itu. Saya izin minum ya, agak kesel. Nah, jadi itu tadi adalah sedikit overview. Permisi Bu, atas nama Eka Hadi Wijaya, hadir Bu, tadi di rumah mati listrik. Oke, baik Hadi, minggu depan coba diantisipasi lagi ya segala sesuatunya. Kalau mau kuliah, usahakan laptopnya sudah full baterai atau HP-nya juga usahakan sudah full baterai. Jadi kalau ada kejadian force major seperti mati lampu atau kejadian force major yang lain yang masih memungkinkan teman-teman untuk kuliah, device teman-teman itu sudah ready atau sudah siap untuk kuliah. Untuk saat ini masih dimaklumi begitu ya. Baik, kembali kepada materi yang ada di depan. Jadi tadi ketika kita membahas financial market, jadi financial market itu bukan cuman tok udah financial market doang, tidak. Tapi memang ada jenis-jenisnya lagi. Misal tadi berdasarkan timingnya ada primary market, kemudian ada secondary market. Tadi pengertiannya sudah saya bahas. Kemudian kalau dari jenisnya gitu ya, ada money market, capital market, kemudian foreign exchange market, dan juga derivative security markets, di mana setiap dari detail ini nanti insya Allah akan kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya secara lebih dalam. Karena di awal ini kita bahasanya masih overview, maka kita akan bahasnya sedikit-sedikit aja. Jadi kulit-kulitnya dulu. Nanti untuk isinya baru akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjut geser ya ke sebelah yang ada di kiri. Nah, yang ada di kiri teman-teman. Nah, yang ada di kiri ini ada sedikit terkait regulation. Nah, kalau karena tadi ya kita pakai bukunya itu buku yang ada di Amerika, maka di sini eh, regulasinya itu dia menggunakan regulasi yang ada di Amerika sana. Jadi kalau di Amerika sana nih untuk financial market regulation-nya itu yang mengatur itu adalah namanya SEC dan juga CFTC. Jadi SEC itu apa? Di sini teman-teman bisa lihat sendiri adalah Securities and Exchange Commissions. Nah, kalau misalnya CFTC itu adalah Commodity Futures Trading Commission. Jadi dua lembaga ini adalah lembaga yang menjadi kunci untuk mengatur peraturan-peraturan di dalam financial market. Nah, kalau di Indonesia itu yang mengatur hal tersebut itu adalah siapa? Coba di Indonesia yang mengatur terkait regulasi-regulasi di dalam financial market itu siapa? Sering kita dengar nih teman-teman namanya. Depannya O. Ayo, siapa yang OJK tahu? Bu, OJK, Bu. Ya, OJK, betul, OJK. Apa kepanjangan OJK? Otoritas Otoritas. Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Iya, betul sekali. Jadi kalau di Indonesia itu ada Otoritas Jasa Keuangan. Jadi yang membuat peraturannya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Nanti apa namanya? Nanti untuk tradingnya itu bisa di IDX. Nah, yang kemarin itu, yang bekas demo kemarin, nah kan ya, yang depannya haltenya dibakar itu. Nah, deket-deket situlah itu ada IDX gitu. Kemudian ya, sebentar, kok jadi begini? Ya, udah biarin aja Orlando itu di, aduh guys, jangan nyepam di inilah, jangan nyepam di chat atuh. Sebentar, tampilannya masih sama nggak ya? Kok saya kehilangan? Masih ya? Sebentar. Saya kehilangan itu, saya gedein jadi aneh. Oke, saya ulang ya, saya share screen ulang. Maaf. Oke, kita share.
Oke, kembali lagi. Saya membesar. Oh ya, harusnya ini yang diklik tadi salah klik. Baik, itu ya. Kemudian di sini juga ada nih apa namanya objectives atau tujuan dari adanya financial market regulation. Kenapa sih harus ada peraturan? Ya tentu saja untuk mengatur ya. Peraturan itu ada untuk mengatur supaya ketertiban, kelancaran sesuatu itu bisa berjalan. Sama juga di financial market. Kenapa financial market itu perlu regulasi? Ya tentu saja untuk memastikan bahwa pasar itu berintegritas, kemudian stabil, serta tentu yang paling penting adalah melindungi yang melaksanakan transaksi, yaitu investor, baik investor yang menjadi penjual maupun investor yang menjadi pembeli. Nah, itu adalah tujuan dari adanya regulasi di dalam financial market. Karena kalau misalnya nanti nggak ada regulasinya, itu spekulasinya nanti akan liar, kemudian pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Jadi peraturan itu memang perlu untuk akhirnya memastikan bahwa pasar yang ada itu tetap berintegritas, tetap stabil, dan melindungi hak-hak dari investor. Nah, di sini juga untuk menghindari fraud, manipulation, sama excessive risk taking. Jadi, terkadang ada orang yang terlalu nih berani. Kan kalau tipe-tipe investor itu kan ada yang dia itu risk taker, ada yang dia itu sebenarnya menghindari resiko ya. Nah, terkadang yang berani mengambil resiko itu overconfidence gitu loh. Akhirnya menjadikan dia excessive risk taking. Ngambil resikonya terlalu keluar batas gitu. Nah, untuk membatasi itu, untuk melimitasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka diperlukan peraturan di dalam financial market atau pasar keuangan seperti itu. Nah, itu kurang lebih terkait pasar keuangan. Nah, kita akan coba lanjut ke nanti nih ke bagian yang pasar apa namanya institusi keuangan gitu. Nah, tapi mungkin sebelum lanjut ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman silahkan. Sekalian saya izin minum lagi. Oh iya, buat Davin, ini aja Davin, ini kan kita ada sekitar 40-an orang. Nanti Davin sama Aldi, tolong dibantu, kan udah semester 3 pasti udah punya kelompok ajak ya, maksudnya udah punya kelompok, kira-kira kalau untuk kerja kelompok tuh sama siapa. Nah nanti tolong aja teman-teman tuh bikin kelompok, terus nama kelompoknya Davin boleh tolong store di. Bolehlah mau Davin bikin di Word dulu atau mau Davin langsung ketik di WA silahkan. Tapi tolong ya namanya untuk yang dikirim ke saya untuk nama kelompoknya itu nama lengkap. Nah, untuk kelompoknya itu mungkin ke teman-teman kan ada teman-teman itu ada 42 ya. Berarti kalau 42 enaknya mungkin ya berenam ya. Berenam jadi ada 7 kelompok. Coba sebentar saya lihat dulu untuk materi. Mungkin nggak semuanya selalu presentasi ya. Jadi paling dari 7 nanti kita 4 yang presentasi. 4. Kalau dibagi 8, bagi 8 aja deh. Jadi 8 kelompok isinya 5-5. Nanti ada yang 6. Jadi satu kelompok 5 sampai 6 orang. Kemudian jumlahnya nanti ada 8 kelompok ya. Tolong ya Davin sama Aldi ya. Nanti dibantu ya teman-temannya untuk bagi kelompok ya. Oke, Bu. Ya, Kan teman-teman mas sebenarnya udah pasti udah punya pakemnya kelompoknya sama siapa nih gitu. Tinggal mungkin kalau misalnya memang kurang gitu circle-nya tinggal ditambahin kayak gitu. Kalau misalnya lebih tinggal dikurangin. Nah, oke, kita akan lanjut ke financial institution ya. Nah, di financial institution, jadi tadi udah tentang financial market, sekarang ke financial institution. Nah, di financial institution ini dia ada unique economic function of financial institution. Nah, ini adalah function atau fungsi-fungsi dari financial institution. Nah, fungsi dari financial institution itu adalah
Yang pertama itu adalah facilitate the flow of funds between savers and borrowers. Nah, salah satu jenis financial institution itu kan adalah kayak bank gitu ya. Nah, bank itu kan memang menjadi jembatan, menjadi bridging, menjadi bridge dari eh, yang punya dana, yang kekurangan dana dengan yang kelebihan dana untuk memfasilitasi pergerakan dana tersebut. Kemudian provide payment service and liquidity. Jadi untuk berbagai transaksi yang terjadi di financial market, terkadang membutuhkan financial institution untuk melakukan payment services. Kemudian manage and transfer risk. Nah, financial institution itu juga bisa digunakan untuk memanage dan mentransfer dari resiko itu sendiri. Nah, di sini juga ada additional benefits provided by financial institution. Nah, additional benefits-nya itu adalah offer investment opportunities for the saver. Jadi, karena melalui financial institution sehingga dia bisa membuka peluang investasi untuk saver, untuk yang memang punya kelebihan dana. Kalau saver itu berarti yang punya kelebihan dana, kalau borrowers itu berarti yang dia kekurangan dana, seperti itu. Makanya di sini dia membuka investasi, peluang investasi untuk yang punya kelebihan dana dan memberikan akses atau menyediakan akses untuk kredit bagi yang kekurangan dana. Nah, itu adalah sedikit function dari financial institution. Nah, di sini juga ada risk incurred by financial institution. Jadi types of risk faced by financial institution. Ada credit risk, market risk, liquidity risk, dan operational risk. Nah, ini adalah risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh financial institution atau institusi keuangan. Nah, risiko-risiko yang mungkin dihadapi itu ada credit risk, market risk, liquidity risk, sama operational risk. Nah, ini menjadi salah satu tugas pertama buat teman-teman, walaupun tadi kelompok ya, ini tetap jadi tugas individu dulu. Coba teman-teman jabarkan apa itu credit risk, market risk, liquidity risk, dan operational risk di dalam financial institution. Seperti itu. Nah, nanti seperti biasa silakan diketik, kemudian minimal 1 halaman, kemudian silakan nanti Davin juga sama Aldi boleh tolong dibantu dibuat G-Drive-nya untuk pengumpulan tugas. Begitu. Nah, nanti dicari ya credit risk, market risk, liquidity risk, sama operational risk itu apa. Atau mungkinkah ada jenis risiko lain di luar risiko ini? Silahkan dicantumkan. Jangan lupa di setiap esai yang teman-teman buat nanti, itu dicantumkan sumbernya teman-teman dapat dari mana. Entah dari website, entah dari OJK, entah dari laporan keuangan, terserah. Yang penting teman-teman lampirkan sumber teman-teman dapat informasi itu dari mana. Begitu ya. Itu satu tugas pertama. 1. Nah, important of risk management for financial institution. Kenapa sih akhirnya memanajemen atau mengatur atau bahasanya memanage si risiko ini menjadi suatu hal yang penting bagi sebuah lembaga keuangan. Nah, dia untuk memastikan bahwa ada stabilitas dari lembaga keuangan tersebut dan untuk menghindari potensi kerugian dari lembaga keuangan tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya regulation of financial institution. Ya, sama seperti tadi ya, financial market itu ada regulation, maka financial institution juga ada regulasinya. Nah, regulasi di sini itu kalau financial institutionnya, di sini regulasinya gunanya tujuannya apa sih untuk regulasi dari financial institution itu? Yang pertama adalah untuk memaintain
memaintain the safety and soundness of the financial system. Jadi untuk menjaga keamanan dari lembaga keuangan. Yang kedua tentu saja selain lembaga keuangan yang dijaga, dia juga menjaga subjek-subjek yang ada di dalam lembaga keuangan, baik berupa konsumennya maupun berupa investornya. Nah, kemudian kalau di Amerika Serikat, key regulatory bodies-nya atau adalah yang akhirnya dia menjadi regulator untuk membuat peraturan-peraturan di dalam lembaga keuangan. Kalau di Amerika Serikat itu adalah Federal Reserve, kemudian Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC. Nah, kemudian ada juga Consumer Financial Protection Bureau atau CFPB ya. Nah, kalau di Indonesia yang sama dengan Federal Reserve itu adalah Bank Indonesia. Jadi, salah satu key regulatory yang ada di Indonesia itu adalah dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga ada tren atau perkembangan tren terkait financial market and institution yang ada di Amerika Serikat ya, di United States. Dia increase concentration and size of financial institution. Jadi dia memang size besar financial institutionnya itu cukup besar. Kemudian emergence of fintech and digital banking. Jadi memang sudah melibatkan teknologi di dalamnya, yaitu berupa fintech dan digital banking. Nah, kalau di Indonesia pun fintech sama digital banking itu juga semakin berkembang ya seiring perkembangan zaman. Apalagi zaman sekarang semuanya serba digital ya. Bahkan terkadang sekarang itu untuk pembayaran itu lebih banyak digital gitu kalau misalnya di kota-kota besar. Beda kalau misalnya di Indonesia itu terkadang masih suka ada kesenjangan ya. Karena kalau di kota besar itu memang benar-benar semuanya seperti digitalisasi, sedangkan kalau di kota-kota kecil atau di desa-desa itu masih sangat bahasanya tuh masih cukup tertinggal gitu dibandingkan di kota besar. Jadi terkadang kalau untuk digitalisasi itu masih terjadi ketimpangan antara di kota dengan di desa seperti itu. Walaupun di desa udah mulai masuk ya, cuman tidak semasif yang ada di kota besar. Dan yang terakhir itu adalah globalization of financial markets and institution. Nah, di dalam globalization financial markets and institution, ini di sini adalah bahwa increase interconnectedness of global financial system. Jadi memang karena adanya globalisasi sehingga batas antar negara itu semakin pudar, maka dari itu capital flow sama international investment itu kayak gampang aja. Misal teman-teman punya dana lebih kemudian ingin berinvestasi di Amerika Serikat atau ingin berinvestasi di negara lain itu bisa banget seperti itu. Dan itu sudah sangat mudah dengan adanya teknologi dan digitalisasi. Nah, kalau challenges and opportunities-nya dari financial globalization itu adalah tentu saja karena batas antar negara itu semakin pudar, maka dia akan meningkatkan resiko dan adanya systemic shock. Artinya, ketika satu negara terganggu, tidak menutup kemungkinan dia bisa mempengaruhi negara lain. Jadi stabilitas ekonomi di satu negara terganggu itu sangat bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi di negara lain. Karena tadi sudah ada keterkaitan dan keterhubungan yang sangat erat antara satu negara dengan negara lain. Dalam hal ekonomi apalagi gitu, sudah batas antar negara tuh udah benar bukan kabur lagi tapi udah kayak nggak ada gitu. Jadi ketika memang misal nih kalau tahun 2008 2009 kan ada krisis di Amerika Serikat, akhirnya itu juga berdampak pada negara-negara yang memang berinvestasi atau memang mendapatkan investasi dari Amerika Serikat. Karena memang di Amerika Serikatnya krisis, akhirnya berpengaruh ke negara-negara lain dan waktu itu termasuk salah satunya di Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah krisisnya karena ini ya, banyak perumahan yang akhirnya dia itu kayak semacam nggak laku gitu sehingga dia berefek pada interest rate di Amerika dan interest rate di Amerika itu berefek pada ekonomi global. Atau misalnya terjadi suatu peperangan gitu. Kayak misalnya terakhir kemarin peperangan antara Ukraine sama Rusia. Itu juga mempengaruhi kondisi, selain mempengaruhi kondisi stabilitas politik juga, tapi dia juga mempengaruhi stabilitas ekonomi negara-negara lain. Karena
Seperti misalnya Rusia sama Ukraina itu menjadi salah satu mengekspor suatu komoditi tertentu atau dia mengimpor komoditi tertentu karena terjadi perang, akhirnya di sana politik ekonominya nggak stabil yang menyebabkan proses ekspor impor tadi juga terhambat. Nah, itu kurang lebih jadinya ketika memang dunia ini terhubung dengan begitu cepatnya gitu, memang keuntungannya semua informasi itu akan cepat tersambung antara satu negara dengan negara lain. Investasi pun juga bisa bebas di mana aja. Tetapi ya tadi salah satu resikonya adalah ketika ada kolaps di satu negara, apalagi itu negara penting, negara adidaya ataupun negara yang memang dia itu punya investasi di banyak negara, akhirnya negara-negara lain yang develop countries gitu itu biasanya akan terpengaruh seperti itu. Nah, itu adalah pengaruh bagaimana globalization terhadap financial market and institution. Nah, yang pertama kan tadi saya minta teman-teman untuk menceritakan membuat mencarilah informasi terkait credit risk, market risk, liquidity risk, dan operational risk ya yang dihadapi oleh financial institution. Nah, yang kedua, saya juga minta teman-teman untuk membahas terkait bagaimana globalization. Tadi kan saya udah sedikit cerita terkait bagaimana pengaruh globalization terhadap financial market dan institution. Nah, saya pengen teman-teman benar-benar mungkin ngangkat satu kasus atau ngangkat satu fenomena yang pernah terjadi sehingga membuktikan bahwa oh ya globalisasi itu memang mempengaruhi financial market dan institution. Jadi untuk tugas individu yang akan dikumpulkan itu ada dua ya. Yang pertama adalah teman-teman mendefinisikan dan memberikan contoh terkait credit risk, market risk, liquidity risk, dan operational risk dengan kalau ada risiko yang lain silahkan ditambahkan dengan contoh nyatanya itu apa. Misalnya credit risk contohnya begini Bu. Kalau market risk itu contohnya begini, begitu. Dan yang kedua itu adalah terkait perkembangan fenomena atau kasus yang pernah terjadi akibat efek globalization yang antar negara itu semakin terhubung yang mempengaruhi baik financial market atau institution. Satu aja fenomena atau kasus seperti itu. Nah, itu jadi teman-teman nanti tugasnya silahkan dikerjakan secara individu, kemudian untuk nama filenya tolong dinamai dengan nama lengkap teman-teman, kemudian silahkan dari PJ kelas untuk membuat G-Drive dan dikumpulkan. Maksimal pengumpulannya kapan? Maksimal pengumpulannya itu adalah hari Minggu jam 23.59. Jadi hari Minggu besok tuh tanggal 7 September jam 23.59. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita tadi sudah mempelajari yang terkait overview financial markets and institution, kita tadi pertama sudah mempelajari terkait financial markets ya. Financial market itu ada jenis-jenisnya nih, ada primary market, secondary market, kemudian kalau dari instrumennya itu ada money market, capital markets, kemudian ada foreign exchange market dan derivative security markets. Nah, kalau untuk financial institution sendiri, di sini juga sudah dijelaskan apa saja sih guna atau fungsi dari financial institution, kemudian bagaimana regulasinya, dan juga risiko-risiko apa saja yang akan timbul. Tapi nah, si risiko-risiko tadi saya belum jelaskan. Jadi silahkan coba teman-teman gali sendiri untuk risiko-risikonya itu seperti apa. Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan juga saya pengen teman-teman membuka wawasan bagaimana akhirnya kondisi financial market and institution bukan hanya di Indonesia, tapi fenomena yang memang terjadi di dunia internasional gitu. Jadi teman-teman untuk yang tadi terkait fenomena ataupun kasus yang pengaruh globalisasi terhadap financial market dan institution itu boleh kasusnya di Indonesia atau fenomena di Indonesia, tapi boleh juga kalau teman-teman mau mengangkat kasus atau fenomena yang ada di luar Indonesia. Ya, kurang lebih untuk overview segitu aja. Kita bahas kulit-kulitnya aja. Nanti untuk lebih dalamnya lagi, kita akan bahas di chapter-chapter berikutnya. Nah, kepada teman-teman, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Boleh langsung berbicara saja. Ada? Tugasnya clear nggak, teman-teman? Clear, Bu.
Ya, Noel gimana? Bu, saya mau tanya sedikit Boleh. menarik ya terkait apa fintech ya, financial technology. Nah, Mm-mm. kita kan sering menilai bahwa dengan adanya fintech itu mendatangkan kemudahan gitu. Artinya dengan adanya fintech merupakan sebuah solusi yang muncul dari globalisasi tersebut. Nah, Mm-mm. cuman kan di Indonesia sendiri ya seringkali tuh fintech itu disalahgunakan gitu loh Bu. Artinya Iya. di sini bahwa solusi yang dihadirkan oleh proses globalisasi itu justru mendatangkan risiko tersendiri gitu bagi pasar keuangan. Nah, menurut Ibu sendiri itu bagaimana Bu fenomena akan fintech tersebut? Iya, baik. Terima kasih Noel untuk pertanyaannya. Iya, benar Noel. Jadi memang ya perkembangan kan kalau fintech itu part of perkembangan teknologi ya, teknologi development gitu. Jadi memang semakin berkembangnya dunia saat ini, kita semakin dikenalkan dengan teknologi dan juga digitalisasi. Banyak banget keuntungan yang bisa kita dapat. Kayak sekarang kita kuliah bisa bisa apa namanya bisa Zoom, kuliah bisa dari mana aja. Kemudian sangat gampang lah ngumpulin tugas udahlah di G Drive atau misalnya di Microsoft Team gitu. Nah, di sisi keuangan dan ekonomi pun juga sama. Kita sekarang kalau mau bayar apa-apa tinggal pakai kris, mau butuh apa-apa tinggal transfer e-banking seperti itu. Nah, dan juga dengan adanya fintech gitu. Tapi terkadang memang dengan adanya hadirnya sesuatu yang baru pasti ada resiko yang mengikuti di belakangnya. Nah, seperti fintech ini yang sekarang sering dijadikan sebagai alat penipuan. Misal terkadang ada scam karena kita secara tidak sengaja memberikan kode OTP gitu. Belum lagi investasi-investasi bodong. Ya, jadi itu kembali lagi sih. Pertama adalah yang harus disadari karena kita segala sesuatunya di dunia ini pasti ada dua sisi. Pasti ada keuntungan, ada kerugian. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu melakukan yang namanya tindakan untuk meminimalisasi resiko gitu. Nah, untuk meminimalisasi resiko itu bisa mulai dari diri kita, kemudian masyarakat, dan regulator atau pemerintah. Nah, mulai dari diri kita apa? Kita mulai aware nih terhadap teknologi yang kita gunakan, kelemahannya apa. Kemudian kita update nih terhadap informasi-informasi terbaru, terhadap modus-modus penipuan terbaru. Kan banyak tuh sering diupdate ya di sosial media. Nah, kita boleh nih memanfaatkan sosial media untuk hal-hal seperti itu. Kemudian selain itu kita juga harus paham terkait fintech itu sendiri dengan tadi kita punya literasi, literasi terhadap literasi keuangan, literasi terhadap fintech dan kita sebagai mahasiswa gitu atau kita sebagai seorang akademisi bisa gitu akhirnya memberikan edukasi kepada ya at least keluarga lah, at least keluarga kita, adik kakak, orang tua, kemudian saudara-saudara terdekat, at least mereka dulu kita kasih pemahaman, oh ini sekarang udah ada nih apa namanya fitur baru, tapi hati-hati ya fitur barunya ada seperti ini kayak gitu. Nah dengan kita paham kan kita bisa memahamkan orang lain. Pertama kita harus paham dulu sih memang ya, baru kita memahamkan orang lain. Itu yang bisa kita mulai, itu yang ada di koridor kita, yang untuk akhirnya bisa kita tangani lah ibaratnya tuh di koridor diri kita gitu, dimulai dari diri kita dan keluarga terdekat dengan memahami literasi fintech yang semakin update gitu. Kita keep updating lah untuk segala sesuatu perkembangan yang ada di dunia saat ini gitu. Nah, tetapi ada hal-hal yang memang di luar batas kita. Itu siapa? Peran dari regulator atau peran dari pemerintah. Nah, dalam hal ini kan peran dari OJK, peran dari BI, kemudian peran dari karena ini kan termasuk kepada teknologi berarti peran dari Kementerian yang terkait dengan teknologi itu sendiri gitu untuk akhirnya membuat peraturan-peraturan yang akhirnya mengikat fintech-fintech yang baru muncul atau mungkin akhirnya memberikan semacam semacam apa ya audit terhadap finansial teknologi yang memang sekarang mulai bermunculan udah kayak kacang ya banyak banget ada di mana-mana gitu sedikit-sedikit muncul yang baru. Nah jadi memang dibutuhkan peran apa ya bahasanya ya nggak bisa kita sendiri, nggak bisa regulator sendiri. Idealnya dua-duanya harus berjalan bersamaan. Cuman kan namanya, apalagi Indonesia penduduknya banyak ya,
Kemudian pemerintah juga urusannya nggak cuma satu doang gitu. Apalagi dengan stabilitas, terkadang stabilitas politik yang memang nggak menentu. Nah, di situ memang ya tadi sih apa namanya yang kita bisa ukur dan kita bisa kendalikan adalah yang ada di sekitar kita. Kalau merasa itu tidak aman ya jangan dipakai. Kalau merasa itu ada informasi terbaru ya disebarkan supaya teman-teman juga tahu. Tapi hati-hati juga dengan informasi-informasi karena kita harus cek dulu kebenarannya baru disebarkan. Gitu sih Noel ya. Jadi memang pertama dimulai dari diri kita untuk memahami apa yang update di dunia ini, kemudian khususnya dalam hal ini fintech ya, updatingnya seperti apa, kemudian baru kita mencoba memahamkan yang lain. Nah, sisanya yang di luar kapasitas kita, biarlah yang mempunyai otoritas yang mengurus kayak gitu sih. Semoga menjawab ya Noel ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, baik. Terima kasih Noel. Kemudian ada yang lain teman-teman? Oke, ada chat siapa nih? Terkait tugas itu dikumpul kemana dan formatnya Bu juga kan tugasnya ada dua itu jadiin satu aja. Oh iya, tugasnya dijadikan satu file aja. Jadi misalnya punyanya Orlando ya udah tuh satu file. Minimal untuk dua pertanyaan tadi minimal itu jawabannya satu halaman ya. Nah, jadi karena minimal berarti pokoknya minimnya itu satu halaman. Kalau mau lebih boleh dijadikan satu file. Kemudian nama filenya dikasih tuh nama. Misalnya Orlando Love, kemudian tugas satu seperti itu. Dikumpulnya ke Google Drive. Nah, ini adalah tugas PJ. PJ silakan buat untuk Google Drive-nya untuk pengumpulan tugasnya teman-teman. Begitu ya. Deadline-nya kapan? Deadline-nya itu tadi hari Minggu tanggal 7 Desember, tanggal 7 September jam 23.59. Begitu. Aman ya Orlando ya. Sip. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Saya stop share dulu. Nanti ini mind map-nya saya share juga kok ke siapa? PJ-nya. Ada Bapak Aldi dan Bapak Davin. Bapak Davin jangan pegangin kepala dulu. Saya baru minta buatin satu G Drive. Tenang, tenang. Nah, gitu ya. Jadi minggu depan kita ketemu lagi, online lagi dulu aja kali ya. Teman-teman hari ini ada, aslinya hari ini ada kelas offline nggak? Ada. Kelasnya siapa kalau ada? Ayo dong, jawab dong. Nggak Hari ada, ini Bu, nggak ada online. kelas Oh, dapat offline. online semua. Tapi ada dapat offline nggak di semester ini? Ada. Ada yang offline, Bu. Apaan yang offline-nya? Menkyu, Matek. Matek udah lewat ya. Apa yang kelas offline? Ih, beruntung sekali dapat offline. Itu Hah? Apaan? Kagak kagak jelas tadi. Apa kelas offline-nya, teman-teman? Manajemen sumber daya manusia, Bu. Terus manajemen operasi, Ih, asik banget. terus perilaku keorganisasian, sama satu lagi lupa. Lupa. Asik banget Satu SBM bisa lagi, dapat online ya. Apa satu lagi apa, Akila? satu lagi itu akuntansi manajemen, Ibu. Oke, semangat akuntansi manajemen. Semangat ya semester 3. Ada Menkyu, ada PIK, ada akuntansi manajemen. Tapi kalau PIK sama Menkyu agak beririsan sih. Jadi sedikit banyak nanti rumusnya ada yang mirip-mirip. Tenang aja. Ya, kita nggak kerasa 5 semester lagi lulus. Nggak cita-cita 4 semester lagi, Bert, buat lulus. Biar 3,5 tahun gitu. Tapi jangan deh, jangan buru-buru. Dunia kerja tidak seindah yang kalian bayangkan, nak. Jadi berkuliahlah saja kalau masih bisa berkuliah ya. Ya baiklah ya, masih 5 semester lagi ya teman-teman ya. Ibu, saya Semangat. izin bertanya. Boleh Akila, gimana Akil? Tadi kan Akila? tugasnya tentang kita disuruh bahas satu kasus tentang fenomena sehingga ngebuktiin kalau misalkan globalisasi itu memengaruhi finansial dan institusi. Ya kan, Bu? Itu kita Iya. bisa ngambil contoh fenomenanya yang ada di Indonesia nggak? Kan kita lagi tahu kalau misalkan sekarang lagi panas-panas demo gitu. Bisa nggak ngambil? Boleh.
Boleh, boleh. Kalian mau ngambil di Indonesia boleh, mau ngambil di luar negeri boleh. Asal itu memunculkan bahwa, oh iya, ini tuh fenomena yang terjadi tuh mempengaruhi financial market dan institution secara global gitu. Walaupun mungkin Indonesia dia masih developed country ya, tapi kan dia termasuknya memang ya adalah investasi sedikit di negara lain. Atau dia malah banyak nih investor luar yang datang ke sini, tapi gara-gara di sini banyak demo, akhirnya pada kabur. Nah, itu bisa tuh. Silakan dijabarkan sesuai dengan eh, nanti esainya teman-teman kayak gitu. Boleh ya Akila ya? Oke, kalau nggak ada mungkin sambil menunggu boleh Davin atau Aldi di ini di screenshot terus kirim di WA ya. Oke ya Bu. Ya, siapa yang screenshot Aldi ya? Oke, silakan Aldi. Oke, slide pertama ya teman-teman. Oke. 1, 2. Oke, slide kedua. 1, 2. Oke, baik. Ya, udah. Terima. Udah. Baik, makasih ya Di. Ini tadi si Cahya jadi masuk nggak? Ada nggak? Mana Cahya? Coba bersuara dulu Cahya. Hadir Ibu. Hadir ya, besok-besok lagi laptopnya disiapin sebelum jam 1 ya. Iya Ibu, maafin. Iya, dimaafin Cahya. Oke, tadi Kak Hadi juga udah eh, apa namanya udah ngechat ya. Jadi hari ini yang izin cuman Zulfa aja karena memang ada kegiatan di luar untuk perlombaan. Baik.